Kekayaan Bukit Menyan memang tak ada habisnya. Kali ini saya akan melihat salah satu keindahan alam yang tersembunyi di dalamnya. Desa Bukit Menyan ini memiliki banyak sekali air terjun dan salah satunya akan saya kunjungi itu adalah air terjun Kali Gede. Nah, air terjun ini masih jarang dikunjungi, jadi kita bareng-bareng bersama warga dan para pemuda-pemudi mau membersihkan dan juga merawat air terjunnya. Let's go! Setelah melewati perkebunan kopi, saya mendengar derasnya suara air yang jatuh dari ketinggian. Ini dia air terjunnya, air terjun Kali Gede, dan memang ini tadinya dipenuhi sama tumbuhan liar. Dan dalam waktu beberapa menit dengan kerja sama sekian belas orang ini, dalam sekejap air terjunnya sudah mulai kelihatan, sudah mulai bersih. Air terjun Kali Gede menjadi satu dari 6 air terjun yang berpotensi menjadi lokasi wisata di desa ini. Menyadari hal tersebut, warga setempat aktif melakukan perawatan kebersihan di sekitar kawasan. Memang untuk membersihkan air terjun ini butuh kekompakan dan juga kerjasama. Nantinya kalau air terjun ini sudah bersih, bisa dinikmati oleh warga sekitar. Setelah bersih dari semak dan ranting, keindahan air terjun setinggi 10 meter ini sudah mulai terlihat. Di antara sejuknya air terjun, ada beberapa warga sedang mencari sesuatu di bawah air. Lagi nyari apa, Mbak? Lagi cari liling, Mbak. Liling? Ya. Mau dong ikutan? Boleh, Mbak. Wadahnya ya? Sembari bersih-bersih, ternyata mbak-mbak di sini lagi mencari liling, semacam kayak siput atau keong gitu. Liling mempunyai alat pelindung berupa cangkang yang keras. Binatang pemakan alga ini memiliki cangkang gelap, serupa dengan bebatuan di sekitarnya. Liling ini tuh hidupnya di daerah air yang harusnya tidak terlalu deras atau di air tenang seperti kubangan ini. Dan karena airnya jernih, jadi bisa kelihatan nih lilingnya ada di mana aja. Keberadaan liling merupakan bioindikator alami untuk menilai kualitas air dan lingkungan yang asri. Organisme jenis ini mampu meregenerasi unsur hara dan nutrien dalam air yang menunjang keberlangsungan ekosistem sungai. Liling itu sebelum dikonsumsi harus dibersihkan dulu. Caranya, buntutnya ini cangkang bagian ujung dipotong seperti ini. Pada ujung cangkang bagian belakang, biasanya terdapat kotoran dan pasir. Bagian ini lebih dulu dibersihkan sebelum diolah. Setelah lilingnya dibersihkan, kayaknya bisa menjadi tambahan lauk karena bapak-bapak di sebelah sana udah mulai bakar-bakar. Larut dalam kebersamaan warga lokal membuat cerita berbeda dalam perjalanan saya kali ini. Setelah kerja bakti, kami menyiapkan bekal untuk makan siang bersama. Rempah memberi aroma wangi sekaligus menghilangkan bau amis dalam masakan liling pindang kuah yang kami masak. Sekarang tinggal dimasukin pemeran utamanya nih, liling. Aroma pindang liling sudah menyebar ke seluruh penjuru air terjun. Ini sembari kita lagi memasak, bapak-bapak di belakang lagi ngeliatin. Kayaknya udah nggak sabar nih untuk menunggu lilingnya matang. Dinginnya air terjun membuat olahan sederhana ini terasa nikmat. Beberapa bekal masakan sudah disajikan. Saatnya kami istirahat dan makan bersama. Cara makan liling yang benar itu disedot kayak gini nih. Teknik menikmati makanan yang satu ini belum lazim saya lakukan. Butuh tenaga besar untuk menyedot daging liling hingga keluar dari dalam cangkangnya. Desa Bukit Menyan tidak hanya kaya akan budaya dan juga rempah-rempah, tetapi warganya begitu hangat dan juga kompak. Salah satu contohnya tadi kita sudah selesai gotong royong membersihkan air terjun di sini untuk bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak
Wilayah Bengkulu dikenal menjadi salah satu penghasil rempah terbaik di Indonesia. Sejak zaman kolonial, Bengkulu sudah lekat dengan aktivitas kemaritiman, khususnya jalur perdagangan rempah. Desa Bukit Menyan ini adalah salah satu desa penghasil rempah terbesar di Kepahyang, Bengkulu. Dan yang sedang panen raya saat ini adalah cengkeh. Ini panennya sekali setahun. Bibit cengkeh pertama kali dibawa ke tanah Bengkulu oleh bangsa Spanyol pada tahun 1698. Cengkeh menjadi salah satu komoditi andalan masyarakat Bukit Menyan. Tahun ini terdapat 29 hektar lahan cengkeh yang siap panen. Jadi cengkeh yang bisa dipanen itu yang sudah tua ya Bu? Jadi dia ukurannya sudah besar, walaupun hijau juga nggak apa-apa. Intinya dia sudah tua, sudah besar. Panen cengkeh dapat dilakukan pada tanaman yang telah berumur 4-6 tahun. Mutu cengkeh terbaik didapatkan saat bunga cengkeh matang petik, yaitu kepala bunga telah penuh tapi belum mekar. Waktu matang petik yang tidak bersamaan menjadikan proses pemanenan dilakukan bergelombang, yaitu setiap 10 hari sekali selama maksimal 4 bulan. Panen cengkeh ini memang lumayan menantang karena pohonnya itu tinggi banget, jadi harus manjat ke atas. Kalau di bagian bawah sini biasanya tugas ibu-ibu ya Bu? Iya. Ini kayaknya saya mau coba naik ke atas karena saya mau menantang adrenalin saya. Kayaknya seru nih kalau naik nih. Tanaman cengkeh di sini rata-rata sudah berusia puluhan tahun dengan tinggi maksimal mencapai 20 meter. Pohon cengkeh ini memang banyak sekali dahan dan juga rantingnya. Sebenarnya memudahkan saya untuk memanjat, tetapi tetap harus hati-hati karena ada dahan yang kering. Jadi kalau dipijak itu resikonya bisa patah. Saya tetap harus memilih nih dahan mana yang kuat untuk dipijak. Perlahan namun pasti, saya memilih pijakan ternyaman untuk meraih bunga cengkeh. Ini dia cengkeh yang saya panen, lumayan dekat ternyata sampai di sini. Karena lumayan tinggi, saya nggak berani lihat ke bawah. Apalagi bapaknya tuh yang sampai di atas sana. Teknik pemanenan cengkeh sangat berpengaruh pada kualitas cengkeh berikutnya. Hebatnya para pemanen di sini itu untuk memanen cengkeh tidak perlu menggunakan alat khusus. Manjatnya juga tadi nggak perlu pakai tangga dan cuma membutuhkan karung saja sebagai wadah cengkehnya ini. Petani di sini tidak menggunakan tangga saat panen untuk menghindari kerusakan pada batang dan ranting. Tanaman yang sudah rusak membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama, sehingga akan menurunkan produktivitas cengkeh pada musim panen berikutnya. Ini saya bawa ya Bu? Iya. Memanennya yang susah, bawanya ternyata sulit juga karena jalanannya sangat-sangat licin. Saya sudah terjatuh barusan. Beban berat ditambah jalan yang tidak rata membuat saya kesulitan mengendalikan arah motor yang saya kendarai. Jalanannya licin sekali. Saya harus pelan-pelan di sini. Kenceng banget. Rem. Setelah perjalanan panjang, akhirnya saya tiba di salah satu rumah warga. Beliau adalah pemilik kebun cengkeh yang saya panen. Ini cengkehnya sekarang dijemur kurang lebih sekitar 1 minggu kalau cuacanya bagus atau panas terus. Dan ini harus dibersihkan dari batang-batangnya. Sampai dia menghitam dan kalau dipatahin itu gampang gitu ya Mas? Jadi dia harus sampai kering, sampai dia gampang patah. Petani desa Bukit Menyan masih mengandalkan sinar matahari untuk proses pengeringan hasil panen. Sambil diratakan, cengkeh kembali disortir dari batang dan daun yang masih terbawa.
cengkeh yang sudah kering, itu nanti jadinya sama kayak yang di sebelah ini. Cengkeh kering berkualitas biasanya hanya menyisakan kadar air sebesar 12-14% saja, sehingga cengkeh terhindar dari jamur dan dapat disimpan dalam waktu lama. Harga cengkeh ini di pasaran sekitar 90-100 ribu per kilonya. Dan itu kalau lagi musim panen ya Mas? Ya. Berarti kalau nggak musim panen bisa lebih dari 100 ribu per kilonya ya Mas? Main mahal juga harga cengkeh ini. Resiko dan perjuangan para petani cengkeh terbayar lunas dengan harga jualnya yang tinggi. Indonesia memang terkenal sebagai negara penghasil rempah terbesar di dunia. Salah satunya ada di Bengkulu. Makanya tak heran cengkeh ini menjadi tumpuan hidup untuk warga di Bukit Menyan ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Puncak Bukit Tandisa sudah mulai kelihatan. Sedikit lagi. Ayo, pasti bisa.